Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda mengikuti doa pagi saat ini. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Kami dari Efrata Community Church selalu berupaya untuk bersama-sama dengan jemaat untuk bisa menyembah Tuhan di pagi hari. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk menyembah Tuhan dan Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, tak ada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Pagi ini kami mohon Engkau melawat kami. Sebelum kami melakukan segala kegiatan lainnya, kami mohon Engkau melawat kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Berkatalah di atas pujian menyembah kami saat ini Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Yesus, Yesus. Biar Roh-Mu Tuhan menuntun kami, Roh-Mu menuntun kami, supaya kami jadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kita punya Allah yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Mari kita agungkan Allah kita yang dahsyat itu. Segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berubah, tak tergoyahkan. Kau tetap
yang lain boleh tergoncangkan, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Engkaulah Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang setia. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang berkata, Engkau kota benteng kami, Engkau Allah yang dapat menjadi sandaran kami. Engkau Allah yang berkuasa, tak tergoyahkan oleh apapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami agungkan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia, Allah yang dahsyat yang dapat kita percayai, Allah yang setia. Sembah Dia sekarang, agungkan Dia. Keluarkan suaramu sampai telingamu bisa mendengar penyembahan yang Kau berikan kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau.
saja Tuhan, hanya Kau saja Tuhan, hanya Kau saja Tuhan, hanya Kau saja Tuhan, layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Dia tahu isi hati kita. Sekalipun Dia Allah yang maha dahsyat, tapi Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena itu, mari kita mendekat kepadanya pagi hari ini. Bawa diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku kudera, Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihatku bang, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menggenap hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan lancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku kudera, Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihatku bang,
kepadamu Tuhan. Kami mau bersandar hanya kepadamu. Hanya padamu Tuhan kami bersandar. Karena kami tahu bahwa Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat kami percayai. Oh Yesus, kami berserah kepadamu dalam segala pergumulan kami, dalam segala persoalan kami. Kami berserah diri kepadamu Tuhan, karena Engkau dapat kami percayai Tuhan. Engkau dapat kami percayai Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami saat ini. Engkau tahu pergumulan kami, tapi Engkau Allah yang dapat kami percayai. Engkau sungguh Allah yang setia. Kami percaya, kami berserah diri kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Mari, sekalipun kita harus berjalan dalam lembah yang kelam sekalipun, tapi biarlah kita menguatkan percaya kita kepada Tuhan, karena Dia selalu menopang dan menyertai kita. Terima kasih. Ketakutan, Kau hadir di sisiku Tuhan. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terukur di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihi, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang
tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Jemaat Tuhan, Allah kita tidak pernah ingkar janji. Apa yang pernah dijanjikannya kepada kita umatnya, Dia pasti akan genapi dalam hidup kita. Karena itu, seburuk apapun yang Anda lihat saat ini, seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, tetap percaya, jangan takut, jangan gentar, percaya saja. Dia Allah Maha Baik, Dia Allah yang setia. Dia akan menggenapi janjinya pada waktunya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, jangan segenap lagi. Yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah ada tidur ataupun terlelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus saat ini kalau mengingatkan Anda akan sesuatu, orang-orang yang perlu Anda bawa dalam doa. Saat ini saya izinkan 1 menit ke depan Anda berdoa untuk orang itu.
Silakan berdoa untuk orang yang Roh Kudus ingatkan. Ya Rakabasakara Basakara Bada. Oh Tuhan, jamah orang-orang yang Kau ingatkan dalam pikiran kami saat ini. Engkau yang tahu persoalan mereka. Engkau mengingatkan dalam hati pikiran kami saat ini. Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Berikan anugerah-Mu, berikan kasih sayang-Mu pada mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka yang saat ini mungkin ada dalam kondisi terjepit. Jamah Tuhan, jamah. Mohon kasih sayang dan kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pertolongan yang dari tempat maha tinggi saat ini bekerja menjamah setiap orang yang kami doakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sebentar kita akan naikkan doa syafaat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hefri. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah Engkau pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap doa-doa kami, dalam penyembahan, dalam pujian kami. Tuhan, hari ini kami bersama-sama menaikkan doa kami. Kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana atas bangsa Indonesia. Sebab itu Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi setiap bangsa kami dari semua hal yang buruk, dari semua hal yang tidak baik. Kami berdoa Tuhan, buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri serta jajaran. Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan, beri hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin negara ini Tuhan. Semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan untuk bangsa ini, kiranya Tuhan campur tangan, supaya benar-benar semua mendatangkan kesejahteraan buat bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami tahu akhir-akhir ini begitu banyak Tuhan hal-hal yang terjadi di bangsa kami, tapi kami percaya Tuhan selalu terlibat di dalam bangsa ini. Kami tahu bahwa Tuhan dapat sanggup mengendalikan apapun keadaan bangsa kami. Sebab itu kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami untuk menanggulangi semua musibah-musibah, keadaan-keadaan yang terjadi. Biar semua Tuhan beri jalan keluar, sehingga semua mendatangkan kebaikan. Seluruh masyarakat warga Indonesia, biarlah mereka tetap mempercayai bahwa pemimpin-pemimpin adalah wakil Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menyatakan rencana-rencana Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Berkati semua Tuhan, buat para pemimpin-pemimpin semua ditolong Tuhan, agar dalam melakukannya untuk bangsa ini semua dalam rencana Tuhan. Lebih kami berdoa untuk kota Semarang, Tuhan memberkati, melindungi, mulai dari gubernur, wali kota, serta jajaran. Tuhan menjagai kota Semarang ini menjadi kota yang tetap takut akan Tuhan. Kota yang tetap menjaga Tuhan kesejahteraan bersama. Sebab itu memberkati semua kota Semarang ini dalam perlindungan Tuhan. Lebih kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua yang ada di dalamnya. Tuhan yang juga menolong, melindungi, mengurapi semua tetap hamba-hambamu untuk tetap melayani dengan setia, dengan sepenuh hati untuk Tuhan memberitakan kebenaran-Mu. Dan kami melihat bahwa ada jalan-jalan Tuhan terbuka untuk seluruh pekerjaan-Mu, untuk pelayanan-pelayanan-Mu. Doa kami pagi ini bersama-sama untuk jemaat-Mu mungkin yang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing. Tuhan, Engkau tahu penyakit apapun. Mungkin saat ini mereka yang mengalami sakit karena virus corona. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong dalam nama Yesus, supaya mereka melihat kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Mereka yang masih di rumah, mungkin yang masih isoman, Tuhan pulihkan terus, sempurna semua, karena Tuhan yang menjagai. Tuhan, Kau tahu semua umat-umat-Mu dimanapun berada.
Dan kami percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan yang kami alami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan pagi ini. Kami nikmati lalu firman-Mu yang kami akan dengar. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, firman-Mu memulihkan, firman-Mu menolong, dan firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan pagi ini untuk terus memuji dan menyembah-Nya. Terus cari Tuhan, terus menyembah Dia, karena dalam Dia ada kekuatan, ada pertolongan. Saya mau ingatkan Anda untuk terus menjaga hati kita dengan hal yang rohani. Karena Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jaga saudara. Sebelum kita masuk poin yang berikutnya, saya mau ingatkan dulu ini. Mengapa harus hidup dalam roh? Karena kalau tidak, maka keinginan daging yang akan menguasai. Hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi, banyak orang ngeri, banyak orang ketakutan. Tapi realitanya juga saudara, tetap orang berbuat dosa. Mungkin ketika ketakutan mereka berdoa lari pada Tuhan, tapi kemudian kembali lagi kepada hidup yang berdosa. Bahkan data berkata pertengkaran rumah tangga lebih tinggi dari rata-rata. Perselingkuhan masih jalan. Di tengah-tengah pandemi masih ada narkoba diedarkan dengan luar biasa. Padahal sedang ada ancaman bahaya kematian karena virus corona. Tapi tetap saja dosa masih jalan. Ya, perzinahan masih jalan, segala kenajisan masih jalan. Kok bisa begitu? Karena mereka hidup dalam keinginan daging. Dan itu yang merusak hidup kita. Berapa hari kemarin kita belajar tentang mengisi tangki hidup kita. Kalau tangki Anda kosong, Anda gak bisa jalan. Harus diisi dengan bahan bakar yang tepat untuk tubuh, jiwa, dan roh Anda. Tapi kalau Anda mengisi dengan yang salah, maka mobilmu akan rusak. Bayangkan kalau harusnya diisi premium atau pertalite, Anda isi dengan solar, maka sebentar kemudian mesin akan rusak dan berhenti. Tapi akan lebih parah lagi ketika kemudian Anda isi dengan hal-hal yang lebih tidak berguna untuk bahan bakar. Beberapa yang bermasalah karena ada yang tangki yang bocor atau kemasukan air waktu banjir saudara, ya, masuk lewat udara, dan itu merusak mesin, akan ngadat, akan tidak maksimal. Bahkan suatu kali saya pernah ketemu dengan seorang veteran perang. Seorang veteran, jadi dulu dia ikut zaman peperangan saudara, zaman perang kemerdekaan. Lalu dia cerita bagaimana suatu kali dia ditugaskan untuk menjadi mata-mata, menjadi spionase saudara, menjadi mata-mata masuk ke tempat Belanda, masuk ke camp tempat tentara Belanda saudara.
dan dia menjadi pembantu di situ, dia pura-pura membantu ini, pura-pura, tapi dia sebenarnya menjadi mata-mata. Dan selain memberikan laporan apa yang dia buat, dia mendapat tugas untuk menyabotase, saudara, dengan berbagai cara. Menyabotase, sabotase itu berarti dibuat jebakan kacau, saudara, sehingga tidak maksimal tentara Belandanya. Dia cerita beberapa hal, saudara, ya. Nah, termasuk ngasih racun lah, ngasih inilah. Nah, salah satunya dia cerita yang dia kerjakan adalah memasukkan garam ke dalam tangki bahan bakar. Wah, dimasuki garam sama dia. Ya, lalu beberapa kendaraan lain dia masuki garam ke dalam tempat oli mesin. Ya, karena dia membantu, dia banyak di dapur, saudara, dia bisa ambil garam dan masukkan itu. Nah, emang kenapa Pak kalau dikasih garam, saudara? Maka akan terjadi korosi, akan terjadi berkarat, saudara. Dan hasilnya adalah maka truk tentara itu, mobil tentara ketika dibuat patroli, tiba-tiba ngadat, tiba-tiba tidak bisa lari kencang ketika harus menyerbu atau akan lari. Wah, jadi berat, saudara. Sepeda motor yang dikasih garam olinya, waduh, jebol mesinnya. Dan itu merepotkan Belanda. Sampai akhirnya mereka membuat penjagaan khusus buat kendaraan yang sedang diparkir, karena mereka menjumpai banyak yang membuat rusak mesin mobil mereka. Nah, ini cerita kepahlawanan yang tidak terlalu kelihatan. Dia tidak menembakkan senjata langsung saat itu, tapi untuk menolong supaya bangsa kita menang. Ya, namanya perang, saudara, lakukan segala macam cara untuk menang. Ya. Nah, tapi saudara, menarik karena kalau itu kan dalam kondisi perang dan untuk menang gitu ya. Tapi sampai hari ini pun masih ada banyak orang-orang yang jahat, yang iseng, yang memasukkan hal-hal yang tidak penting atau hal yang merusak dalam tangki bahan bakar, atau dalam mungkin lebih mudah kalau sepeda motor itu di tempat oli. Beberapa mengeluh karena tiba-tiba mesinnya itu berat, panas, berasap, tidak bisa lari dan sebagainya. Lalu ketika dibawa ke bengkel dan dibongkar mesin motornya, waduh, rusak parah, saudara. Ini kayak begini, saudara. Ini kalau oli dicampur dengan minyak goreng, saudara, wah, jadinya kayak berlumpur. Kalau dikasih dengan garam, jadi ada kayak terbakar, ada berkaratnya, ada jadi hitamnya, pengapiannya tidak maksimal, dan panas luar biasa, jebol akhirnya mesin motornya. Karena itu dinasihatkan kalau yang punya motor yang sering parkir di tempat jauh luar, ya ganti tempat oli itu dengan yang lebih sulit dibuka, ya, yang pakai tutup yang lebih bagus dan seterusnya. Karena hari-hari ini banyak orang jahat yang melakukan dengan berbagai macam cara. Bahkan di beberapa tempat ada yang kerjasama karena susah cari bahan bakar, adanya hanya bahan bakar di pinggir jalan karena tempatnya terpencil. Wah, ada yang jual bahan bakar itu pertalite atau premium dicampur dengan garam, campur apa supaya mesinnya cepat rusak.
Kalau cepat rusak, segera ke bengkel. Dan di daerah itu nggak ada bengkel yang lain yang bagus selain bengkel itu. Jadi kalau motor rusak dibawa ke situ, motor rusak bawa ke situ. Ada yang sejahat itu saudara. Jadi saudara hati-hati. Saya cerita begini bukan supaya Anda ketakutan, tapi memang realitanya kita hidup di dunia yang penuh dengan orang jahat. Minta hikmat Tuhan untuk kita bisa tetap menang, bisa tetap tenang di tengah-tengah segala orang-orang berbuat kejahatan. Tapi ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jadi sama saudara, ketika sesuatu yang jelek dimasukkan dalam mesin itu, mesinnya akan rusak, kerugian akan besar, bahkan bisa meledak kalau diisi yang sangat-sangat berbahaya. Nah, jadi saudara, bagaimana dengan hidup kita? Kalau Anda mengisi hidupmu dengan hal yang tidak baik, maka hidupmu akan macet. Kayak motor itu saudara, kayak mobil, mesinnya akan rusak. Ya, atau tidak maksimal, nyendat-nyendat saudara. Apakah hidupmu merasa tersendat-sendat hari-hari ini? Apakah hidupmu merasa kayak tidak maksimal? Maunya lari tapi kayak ada yang gandoli saudara. Kayaknya berat sekali. Aku pengennya maju tapi rasanya tidak bisa-bisa. Di kepala ngerti, di pikiran tahu. Cara jalan keluarnya tahu, harusnya begini. Tapi rasanya tidak punya semangat, tidak bisa melakukannya. Coba cek, jangan-jangan engkau sudah teracuni jiwa atau rohmu dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan-jangan kedagingan sudah menguasai. Makanya peringatan di Galatia 5 tadi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Anda harus menjaga hati, tetap hidup dalam roh. Ayo hari-hari ini yang sudah memasukkan hal-hal kedagingan yang tidak seharusnya, ayo buang, cepat kuras habis. Beberapa orang memasukkan pikiran jahat, pikiran untuk korupsi. Mencuri saja, semua korupsi di kantor saya juga korupsi lah. Semua mengambil, saya juga mengambil lah. Saudara, ayo bersihkan supaya tidak jebol mesin hidupmu. Kalau Anda sudah kemasukan sakit hati, kecewa, Anda sudah berbuat baik kepada orang, orang itu masih membalas yang jahat kepadamu. Engkau sudah menolong perusahaanmu, bisnismu, tapi bisnismu, perusahaanmu, bosmu tidak berterima kasih, malah mem-PHK Anda, malah menuntut Anda. Waduh, rasanya marah besar. Anda sudah menolong keponakanmu, tapi keponakanmu malah mencuri dari Anda, membohongi Anda. Waduh, saudara, dan itu merusak hatimu, merusak pikiranmu, jengkel, kecewa luar biasa. Saudara, cepat bersihkan supaya hatimu tidak rusak, supaya mesinmu tidak seperti ini saudara, menjadi kotor dan tidak maksimal. Atau mungkin kekhawatiran dunia ini yang sudah merasuki Anda, ketakutan akan COVID-19, ketakutan akan usaha, akan bisnis. Yesus berkata, jangan khawatir, pandang burung di udara, ya dipelihara oleh Bapa, pandang bunga di padang. Salomo tidak pakai baju sebagus itu, tapi Tuhan menghiasi mereka, yang pagi ada, sore sudah layu. Tuhan memeliharakan. Ayo cabut khawatirmu. Kenapa? Karena engkau khawatir, maka mesin hidupmu itu akan rusak, akan penuh dengan kotoran. Anda gak bisa maksimal. Ya, padahal waktu hidup kita terbatas. Kita hanya punya 24 jam sehari. Bahkan semakin hari kita pakai, kita gak bisa mengulangi lagi. Makin tua, tambah tua Bapak Ibu. Tapi hanya sedikit yang bisa kau kerjakan. Kenapa? Karena mesinnya rusak, karena hatimu rusak.
hatimu sakit. Jadi saudara, bersihkan hatimu. Ayo semua katakan, bersihkan hatimu. 1, 2, 3. Bersihkan hatimu saudara. Ayo ngomong kepada jiwamu sendiri. Bersihkan hatimu. Ayo jangan biarkan kekotoran itu. Yang suami istri, jangan biarkan kejengkelan, kemarahan masuk dalam rumah tanggamu. Sampai rumah tanggamu itu penuh dengan karat, penuh dengan rusak saudara seperti ini. Jangan saudara. Ayo kasih masukan yang baik. Buat suami istri menjadi harmonis dan indah lagi. Orang tua anak, kakak adik yang bertengkar, ayo berhenti bertengkar. Jangan isi hubunganmu dengan hal yang negatif, isi dengan yang baik. Minta Tuhan mengisi hatimu dengan kebaikan. Minta jangan isi dengan yang jahat, isi dengan kebaikan. Ada yang tadi saya katakan di tengah-tengah kondisi pandemi pun masih kecanduan narkoba, masih mabuk-mabukan. Saudara, ayo bertobat, isi dengan yang sehat. Ya, minum jahe empon-empon, ya, jangan miras saudara. Temulawak bagus buat liver Anda. Minuman keras merusak. Anda yang jatuh dalam perselingkuhan, dalam percabulan, bertobat, buang semua pikiran itu. Isi dengan yang seharusnya. Tubuhmu isi dengan yang baik, yang sehat. Jiwamu isi dengan yang benar. Rohmu pun isi dengan yang baik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara, ada kalanya mungkin engkau tidak tahu kenapa hidupmu rasanya mogok. Kau harus dorong, tidak bisa jalan lagi. Tiba-tiba yang biasanya lancar, kok sekarang tidak lancar. Biasanya bisa kenceng, sekarang kok tersendat-sendat. Cek. Kalau perlu, bawa ke bengkel, bawa ke ahlinya untuk dibongkar, untuk diketahui kenapa rusaknya. Dan salah satu kerusakan adalah ketika Anda mengisi yang salah, ketika Anda memasukkan hal-hal yang tidak seharusnya ke dalam tangki bensin itu, atau ke dalam tempat oli itu, atau mungkin bukan Anda, tapi orang jahat yang memasukkannya, atau bahkan orang lain, atau bahkan mungkin alam. Beberapa yang motornya, mobilnya harus melewati banjir, mogok saudara, pelepek. Bukan hanya busi dan pengapian, beberapa sampai masuk ke dalam mesinnya penuh lumpur karena kemasukan air. Nah, terus dibongkar, dibuang, dibersihkan, diganti yang baru, onderdil yang rusak, supaya bisa lancar lagi. Adakah engkau merasa sudah macet hidupmu, rohanimu macet? Pak Hantoyo, dulu ketika saya masih muda, saya doa semalaman. Dulu namanya doa semalam suntuk, ya. Aku kuat. Setiap hari baca Alkitab 10 pasal, Pak. Wah, semangat. Sekarang kenapa macet? Pak Hantoyo dulu, wah saya kalau paduan suara, wah latihan seminggu 3 kali Pak. Kita pergi kemana-mana, naik truk, naik angkot, wah kita pelayanan ke desa-desa, semangat. Dulu, sekarang kenapa macet? Pak, saya dulu, wah saya siap mengajar anak-anak sekolah minggu. Wah anak-anak saya jemputi Pak, pakai sepeda ontel itu Pak. Saya mandikan, saya ajari mereka.
Saya sisihkan uang, kasih makan mereka supaya anak-anak sekolah dengan baik. Bagus, kapan? Dulu. Sekarang macet. Ayo, biarkan Tuhan memeriksa hatimu. Karena Alkitab berkata, semakin usia bukan berarti Anda makin loyo. Manusia jasmani boleh merosot, manusia batin diperbaharui hari demi hari. Alkitab berkata sampai tua akan tetap gemuk dan segar untuk berbuah-buah bagi Kristus. Kalau engkau macet hari-hari ini, jangan-jangan sudah kemasukan hal yang negatif itu. Ayo bersihkan. Minta Tuhan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Supaya hidupmu tak bercacat di hadapan Tuhan. Oh, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. Telah kulihat, angkat tanganmu saudara, kebaikanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia dalam Tuhan. Periksa hati kami Tuhan. Kalau sudah kemasukan hal-hal yang negatif, kemasukan hal-hal dosa yang tidak seharusnya, sehingga hati kami kotor, rusak, hidup kami macet, hidup kami tidak maksimal, pelayanan kami berhenti, rumah tangga kami macet, keluarga kami hancur, hidup kami loyo, lemah, tak berdaya. Bapa, kami bawa hidup kami kepadamu. Selidiki, tunjukkan Tuhan kalau ada dosa yang memasuki hidup kami. Tolong kami membuangnya, membersihkannya dalam nama Yesus, dan jadikan kami baru. Oh, haleluya. Ya rabba-rabba-rabba-rabba masadara-rabba-rabba. Berikan kekuatan yang baru mengalir pagi ini. Sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat setiap anak-Mu yang sakit Tuhan. Berikan kesembuhan. Yang dalam masalah berikan jalan keluar. Dan kami akan siap melewati segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Dan biarlah hari ini hati kami dibersihkan. Hidup kami dibersihkan. Mari saudaraku masuki hari ini dengan sukacita. Tuhan mau bersama, siap menolong engkau. Sekarang juga terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, bersihkan hatimu, hidupmu akan melesat cepat lagi. Tuhan memberkati.